Halo, apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law ya. Kita bincang-bincang hukum lagi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai kelanjutan perkara Ketua KPK nonaktif yaitu Pak Firly Bahuri. Mau tahu babak baru perkara Pak Firly Bahuri? Nah, nonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, jadi gini ya, mengenai perkara terbaru kasus Pak Firly Bahuri ini, informasinya ya, dia sudah mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya ya. Dia akan ketemu nih ya dengan Polda Metro Jaya di pengadilan negeri, yaitu Pak Firly Bahuri nih ya, karena dia tidak terima terhadap proses hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang peroleh bahwasanya nomor register perkara pra peradilan itu ya tercatat dengan nomor 129 garing Pitpra 2023 PN Jaksel, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dia mengajukan upaya hukum gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya nih ya, atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia tidak terima atas penetapan atau status tersangka saat ini melekat pada dirinya, sehingga dia mau gugat Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui proses pra peradilan ya. Nah, mengenai pra peradilan itu merupakan hak ya, hak yang diatur di dalam undang-undang, khususnya di KUHP ya. Jadi seseorang akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perlawanan upaya hukum. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, terhadap penetapan tersangka terhadap diri Pak Firly ini karena diduga telah melakukan ya pemerasan, melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo. Dan kita ketahui juga hari ini ya, Pak Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan perbuatan korupsi teman-teman ya. Nah, ini gimana nih ya, pemberantas kok malah diberantas. Tapi oke ya, itu kan proses hukum ya, kita harus hargai ya proses hukum yang sedang berjalan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri saat ini ya, melakukan gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, proses sidang pra peradilan ini nanti akan diperiksa oleh hakim tunggal. Nah, hakim tunggal nih yang akan melakukan pemeriksaan. Nah, kita lihat nanti ke depannya ya teman-teman, kita sama-sama saksikan proses sidangnya nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasinya, nah perkembangan mengenai laporan dugaan kode etik nih, pelanggaran etik. Nah, menurut informasi yang saya baca, berita yang saya baca yang dapat dipercaya, jadi kasus kode etik ini ya lanjut pada tahap selanjutnya nih, yaitu akan disidangkan. Nah, jadi menurut keterangan Dewas ya, Dewan Pengawas KPK, nah dalam hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan terhadap Pak Firly Bahuri, maka menurutnya sangat beralasan atau cukup alasan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik untuk disidangkan secara etik ya. Diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik nih Pak Firly ya. Ada 3 poin yang saya baca di situ ya. Pertama ya, selama proses pemeriksaan Pak mantan Menteri Pertanian di KPK dalam tahap lidik,
penyidikan maupun penetapan tersangka, ya, ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh antara Ketua KPK pada saat itu, yaitu Pak Firly Bahuri dengan Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai orang yang terperiksa di KPK. Nah, secara aturan ya tidak boleh dilakukan ya terhadap orang yang sedang bermasalah hukum atau orang yang sedang diperiksa di KPK lalu kemudian ditemui oleh pimpinan KPK ya. Dalam hal ini ya Pak Firly Bahuri pernah katanya informasinya sering melakukan pertemuan dan belum lagi melakukan komunikasi melalui apa ya, sosial media, handphone kah atau mungkin ya handphone seluler ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian mengenai etik tidak jujur dalam mengisi atau melaporkan harta kekayaannya ya dalam LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini tidak jujur informasi yang saya baca. Lalu kemudian mengenai penyewaan rumah mewah di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, ini masuk dalam salah satu materi pemeriksaan pelanggaran kode etik sehingga menurut Dewas KPK sangat beralasan atau cukup alasan masalah pelanggaran kode etik ini diproses atau disidangkan secara etik dan belum lagi sedang bermasalah dengan hukum mengenai penetapan tersangka terhadap dirinya di Polda Metro Jaya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi informasi terkini Firly Bahuri sudah mengajukan upaya gugatan pra peradilan terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau misalkan gugatan pra peradilan Pak Firly Bahuri ini diterima, dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka bisa jadi perkaranya akan dihentikan atau di SP3 ya, di SP3 di Polda Metro Jaya. Sangat berpeluang, sangat berpotensi apabila ya gugatan itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal nantinya. Namun bila mana permohonan gugatan pra peradilan itu ditolak ya, maka kasusnya akan lanjut. Kasusnya akan lanjut berproses ya. Bisa jadi ya segera akan diproses sidang atau mungkin dilakukan penahanan segera terhadap diri Pak Firly Bahuri ya. Setelah itu akan diproses secara hukum, akan diadili ya pada Pengadilan Tipikor atau tindak pidana korupsi, teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Mari kita kawal terus perkara-perkara seperti ini ya, karena ya meskipun kita ketahui bersama-sama Pak Firly Bahuri ini merupakan ketua KPK nonaktif, tapi di sisi lain juga ya dia masih punya power ya, masih punya kekuatan. Maka dari itu mari kita kawal bersama-sama, kita pantau bersama-sama proses hukumnya ini ya. Biarkan diproses secara hukum, secara baik, benar, sesuai SOP ya. Dan ingat ya, pengajuan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini terhadap Polda Metro Jaya, karena menurut Pak Firly ini ya, mengenai penetapan tersangkanya itu tidak sah atau cacat hukum, tidak sesuai dengan aturan atau KUHAP ya proses penetapannya, sehingga dia memaknai penetapan tersangka tersebut merupakan penetapan tersangka yang tidak sah, yang cacat hukum, yang harus dilawan menurut Pak Firly Bahuri, sehingga dia mengajukan pra peradilan. Nah, itulah karena memang juga hak daripada seorang tersangka untuk mengajukan pra peradilan. Yang namanya hak harus diberikan, jangan sampai tidak diberikan atau dihalang-halangi. Nah, itu justru malah melanggar hukum namanya. Maka ya equality before the law ya, semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali. Apabila dia bersalah, maka harus diproses secara hukum. Apabila di sana ada haknya, maka hak itu harus diberikan.
Karena jelas aturan hukumnya begitu. Negara ini negara hukum, dijamin oleh konstitusi tiap-tiap warga negara, ya. Bersama kedudukannya di dalam hukum itu sama semua, equality before the law, ya, tanpa terkecuali. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.